Ya, ada 12 hukum bioenergi. Hukum kemelekatan ya, hukum kemelekatan ya. Menyerahkan dan melepaskan keterikatan saudara pada hasil pasti yang akan ingin saudara dapatkan menjadi tantangan. Jadi pada saat saudara melepaskan, pada saudara sudah punya keinginan nih, saudara punya harapan, kemudian melepaskan keinginan saudara, melepaskan harapan saudara, udah deh. Ya, ini tantangan tersendiri saudara. Ya, apalagi kalau saudara lagi ada kesulitan keuangan, apalagi saudara lagi orang kepingin jadi PNS, akhirnya tes menjadi PNS. Setelah doa, setelah mengerjakan, pasti saudara atau mungkin orang tua, kalau saudara punya anak, pasti dalam pikirannya, oh berharap banget saya kepingin anak saya jadi PNS. Pikirannya terikat itu dengan keinginan saudara. Saudara kepingin rumah, pasti dalam pikirannya, waduh gimana ya, apalagi udah usaha, apalagi saudara sudah mengusahakan untuk punya rumah, udah ngumpulin duit, saudara pasti pikirannya kapan ya punya rumah, ya kapan. Ini tantangan, saudara harus lepaskan itu. Pikiran-pikiran itu harus lepaskan. Ini karena seperti kebanyakan orang, Anda mungkin mengendalikan prosesnya. Jadi seolah-olah saudara kepingin tahu persis prosesnya supaya nanti akhirnya kita jadi sukses. Seolah-olah kalau sukses itu harus jadi PNS. Seolah-olah kita pengen rumah itu rumahnya harus A, harus B. Seolah-olah caranya harus seperti itu. Padahal melepaskan diri dari hasil yang saudara harapkan adalah elemen penting untuk mewujudkan keinginan saudara. Jadi pada saat saudara mampu melepaskan diri, hati saudara, pikiran saudara dari hasil yang saudara harapkan, maka sebetulnya ini sesuatu yang sangat penting. Bagaimana supaya harapan saudara itu bisa terwujud. Berpegang pada apapun dan mempertahankan sesuatu yang seharusnya dilepaskan, maka itu akan menghalangi aliran energi saudara dalam mewujudkan setiap harapan yang saudara inginkan. Mungkin saudara pernah dengar tuh, ya pelajaran yang suruh mikirin, di pintu dipikirin ada apa, dipikirin ada apa, suruh gambar mobil, nanti mobilnya suruh dilihatin terus, setiap hari bayangin, itu malah yang keliru. Udah deh, ya serahin aja. Kalau saudara percaya sama Allah, udah biarin aja Allah itu. Nah, jadi nggak usah mempertanyakan. Pada saat saudara mampu mempraktekkan hukum ketidakmelekatan ini tanpa syarat apapun, kemudian saudara itu memiliki kemampuan untuk percaya bahwa apa yang saudara itu akan terwujud yang saudara harapkan, maka sesungguhnya apa? Semesta udah diprogram oleh Allah itu sudah betul-betul menjadi tempat yang berlimpah, tempat yang akan bekerja untuk saudara. Yang penting saudara percaya saja. Yang jadi masalah saudara nggak percaya. Nggak percaya siapa-siapa? Sama Allah tentunya. Makanya kunci pemanfaatan bioenergi yang pertama adalah yakin. Unsur yakin yang pertama ke siapa? Yakin sama Allah. Ini penting karena pada saat saudara yakin sama Allah, berarti saudara nggak usah berpikir gimana cara Allah untuk apa? Untuk mewujudkan harapan saudara. Yang penting saudara sudah usaha, sudah punya keinginan yang jelas, sudah nanti caranya Allah yang akan mewujudkan. Nah, bukan berarti pada saat saudara itu percaya, kemudian saudara menyerahkan semua aset saudara, semua milik saudara sama orang lain, yang nggak kayak gitu. Tetap dong saudara memelihara apa yang saudara punya, tapi juga saudara mau memberi. Saudara harus menerima, percaya bahwa semesta itu berlimpah. Yang perlu saudara lakukan adalah hanya berbagi untuk mempertahankan energi saudara tetap mengalir lancar. Dan karenanya saudara nanti dapat menciptakan dan memiliki apa yang saudara inginkan. Jadi artinya apa saudara? Artinya pada saat saudara itu memiliki sesuatu, ya jangan saudara nanti eman-eman kalau saya mau berbagi. Jangan, ya berbagi aja, nggak usah terlalu saudara takut untuk terikat terhadap sesuatu, termasuk terikat pada orang lain.
Ya, saudara terikat pada pekerjaan saudara. Ya, saudara terikat pada bos saudara. Nggak boleh. Yang saudara lakukan, ya saudara melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Bukan berarti, kalau rezeki saya tidak akan jalan kalau saya tidak dari pekerjaan ini. Nggak kayak gitu. Yang benar adalah saudara tidak akan mendapatkan rezeki yang baik pada saat saudara tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah itu. Jadi pekerjaan apapun harus melakukan yang terbaik. Ya, tanpa syarat, tanpa harus kepingin dinilai oleh atasan saudara. Nah ini artinya ketidakmelekatan. Terserah, ya saudara mau ada orang yang cari muka pakai apa-apa, terserah saudara. Saudara terikatnya itu pada kebaikan-kebaikan yang ingin saudara lakukan, bukan pada penilaian orang lain. Apa yang harus saudara lakukan? Seseorang yang telah mempercayai dan mempraktikkan hukum manifestasi ini, maka tidak akan memikir lagi hasil dari usaha yang dilakukannya. Jadi kalau saudara itu mulai belajar nanti, tidak memikirkan hasil apapun dari apa yang sudah saudara usahakan, berarti saudara sudah mulai percaya pada kelimpahan atau rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Dan saudara sudah sedang mempraktikkan hukum manifestasi ini. Yang dilakukan saudara justru menikmati yang sudah ada. Karena apa? Dengan saudara menikmati, berarti saudara sudah menjadikan diri saudara orang yang makmur dan orang yang diberkahi oleh Allah. Sebetulnya itu prinsipnya sederhana. Jadi kalau saudara itu menikmati apa yang ada, disitulah fondasi saudara untuk menjadi makmur dan untuk menjadi berkah. Nah inilah hukum ketidakmelekatan. Jadi saudara jangan terikat pada hasil atau terikat pada hal apapun dalam kehidupan saudara. Ini yang hukum ke-9.